Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang degenerasi dan inflamasi atau peradangan yang dipresentasikan oleh Kofitar Wanjali Asya, lalu regenerasi yang dipresentasikan oleh Nahari Gufron Ramadan, lalu fibrosis yang dipresentasikan oleh Muhammad Alif Himanuddin, lalu rekayasa otot rangka dengan sel punca berasal otot transplantasi sel yang dipresentasikan oleh Muhammad Azhar Pratama, lalu rekayasa otot rangka dengan mobilitas angiogenesis olahraga dan simulasi elektrikal neuromuskuler yang dipresentasikan oleh Ardin Naufal Adiaksa. Berikut presentasi dari kelompok kami. Patofisiologi cedera otot rangka. Patofisiologi cedera otot rangka ditandai dengan kejadian yang terdiri dari degenerasi, inflamasi, regenerasi miofiber, dan pembentuk jaringan parut fibrotik. Lalu degenerasi dan peradangan. Setelah cedera, terjadi fase degenerasi miofiber yang dimulai dengan pelepasan protease ke dalam stroma jaringan. Protease ini mencerna miofiber secara otomatis dan melepas puing-puing jaringan di sepanjang zona cedera. Pada waktu terjadinya terdapat kemotaksis neutrofil dan makrofag, di mana debris lokal di fagositosis diproses oleh mikrofag untuk memicu respon inflamasi lokal. Macrophages mungkin sebagian menjadi penyebab mulainya respon inflamasi. Makrofag merangsang pelepasan parakrin dari cytokines dan faktor kemotaksis lain oleh sel T. Beberapa sitokin penting yang mengatur respon lokal ini termasuk interleukin, IL-1, MEN6, dan MEN8, serta faktor pertumbuhan insulin IGF MEN1. Respon inflamasi mungkin kondusif untuk perbaikan otot rangka setelah cedera. Beberapa bukti dari penelitian pada hewan menunjukkan bahwa pemblokiran siklosigenase 2 dengan penghambat prostaglandin seperti NSAID yang merusak kualitas histologis, perbaikan otot, dan bahkan dapat menghasilkan kembang fungsional. Hal ini mungkin sebagian besar disebabkan oleh peningkatan regulasi faktor pertumbuhan transformasi TGF MEN-B1 yang menghambat sel prekursor miogenik dan menambah fibrosis. Fase selanjutnya regeneration atau regenerasi. Fase selanjutnya dari regenerasi, miofiber dapat dimulai sedini 24 jam setelah membebaskan diri, membuktikan oleh induksi yang dimediasi oleh sitokin dari satelit lokal yang sebelumnya tertidur di antara lamina basal dan sarkolema. Tidak sampai setidaknya 3 hingga 5 hari setelah cedera, bahwa formasi lengkap baru centromyofiber berinti dapat dideteksi secara histologis. Kemungkinan peristiwa penting dalam fase regenerasi adalah diferensiasi sel satelit menjadi myotubulus dan myofiber. Regenerasi jangka panjang dengan hingga 300 penggandaan populasi sebelum menjadi lebih tua dibandingkan dengan penggandaan populasi 130 sampai 250 untuk batang embryonic cell. Selain itu, MDSC dapat ditransduksi secara efisien dengan antifibrotik dan faktor regeneratif yang dapat memperbaiki penyembuhan rangka. Dengan demikian, fokus yang berkembang dalam penelitian tentang perbaikan otot rangka tidak hanya melibatkan menemukan cara untuk menggunakan MDSC untuk memperbaiki zona cedera, tetapi juga untuk menambahi suplai vaskular lokal sebagai cara untuk menyediakan
sumber yang stabil MDSC. Fibrosis mungkin batasan terbesar untuk pasien yang dihasilkan dari patofisiologi cedera otot rangka adalah pembentukan jaringan parut fibrotik padat. Dengan adanya sitokin ini, MDSC dan sel myogenik lainnya bergabung ke dalam myofibroblast yang menghasilkan kolagen tipe 1, komponen utama jaringan fibrotik. Akhirnya, fibrosis dengan mencegah pasien untuk kembali ke perawatannya. Sebagian dengan mencegah pembentukan akson baru menuju myofibers dan berkontribusi pada penurunan kontraktilitas otot dan rentan gerak. Untungnya, diuretik yang tersedia secara komersial juga telah terbukti memiliki efek antifibrotik yang signifikan di sepanjang zona otot rangka cedera pada tikus paragu daule. Mereka harus digunakan dengan hati-hati dalam pemakaian, di mana pasien seringkali mengalami dehidrasi dalam dan dengan demikian meningkatkan resiko mengembangkan insufiensi ginjal akut. Mengganti sel yang rusak dengan transplantasi sel punca. Sel punca atau stem cell disebut sebagai metode pengobatan baru untuk berbagai penyakit seperti kanker dan penyakit degeneratif. Peran utama sel punca dalam pengobatan adalah sebagai transplantasi, dengan menanamkan sel-sel punca sebagai sel sehat untuk menggantikan sel yang rusak dan digunakan untuk menangani penyakit tertentu. Penggunaan sel punca secara garis besar, sel punca diteliti dan dikembangkan untuk hal-hal medis. Berapa sumber sel punca dan dari mana sel punca ini didapat? Pertama, sel punca embrio. Yang kedua, sel punca parental. Yang ketiga, sel punca dewasa. Yang keempat, sel punca pluripotent atau hasil rekayasa genetika. Metode transplantasi sel punca. Saat ini sel punca telah digunakan untuk metode pengobatan, yaitu dengan transplantasi sumsum tulang. Ada dua jenis metode transplantasi yang umum digunakan. Satu, transplantasi sel punca autolog, menggunakan sel-sel punca yang berasal dari tubuh pasien sendiri yang diambil kemudian dibekukan dan disimpan sebelum pasien memulai terapi yang dapat menyebabkan efek samping rusaknya sel alami pasien. Kelebihannya dari sel punca tipe ini adalah lebih sedikit resiko penolakan ketika tubuh menerima sel punca dan lebih sedikit efek samping pembentukan darah baru pun berlangsung lebih cepat. Sementara kekurangannya adalah sel-sel kanker mungkin belum sepenuhnya hilang atau terbawa pada sel punca yang diambil dari tubuh, sehingga dapat menyebabkan ketika sel punca dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Yang kedua, transplantasi sel punca allogenik. Kelebihannya transplantasi ini adalah sel yang bebas dari kanker karena telah menciptakan sistem kekebalan tubuh baru yang terus berkembang dan mampu membunuh sel kanker. Kekurangannya adalah resiko efek samping lebih besar dan pemulihannya lebih lambat karena tubuh dapat menolak sel punca. Rekayasa otot rangka dengan mobilitas angiogenesis, olahraga, dan simulasi elektrikal neuromuskuler. Selain menanam stem cell atau sel panca ke dalam otot rangka, perhatian saat ini menuju terhadap pengenalan angiogenesis untuk mengaktifkan dan menyediakan sel satelit untuk mempertahankan residen lama dan untuk menumbuhkan sel otot rangka. Penelitian menunjukkan hal ini karena kontraksi otot melalui stimulasi elektrikal neuromuskuler atau NMES. NMES merupakan aplikasi stimulasi elektrikal yang memproduksi otot rangka. Tujuan NMES adalah untuk menguatkan otot, mempertahankan massa otot, dan melatih otot secara selektif.
aktivasi infiltrasi stem cell ke lokasi cedera dapat meregenerasi cedera dikarenakan stem cell dapat menghasilkan sel baru untuk meremajakan sel yang telah rusak. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah istirahat dapat menghambat penyembuhan setelah cedera atau apakah latihan tertentu aman dan bermanfaat secara klinis. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak studi penelitian untuk lebih menggambarkan hubungan temporal dari cedera otot rangka, NMES, dan intervensi terapeutik lainnya. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.